Oke, informasi terkini nih perihal bocoran One Piece 1071 ini sudah diketahui guys. Thanks a lot for readons. Nah, di sini nih kalian akan dikejutkan dengan bergeraknya para admiral dan legendaris nih. Salah satunya adalah Vice Admiral pula, Monkey D. Garp. Nah, sungguh mendekati pertempuran yang sangat kacau balau nih. Di chapter ini akhirnya kita ditampilkan lagi informasi mengenai tujuan Eustace Captain Kidd yang terkonfirmasi itu. Nah, tahu di mana itu? Ya, dia sekarang berada di Elbaf. Captain Kidd memang sepertinya ditakdirkan nih untuk memiliki peran sekarang ini seperti halnya Trafalgar di Waterloo kala itu. Dia sudah muncul di sana dan menantikan kejutan kedatangan dari Mugiwara Luffy. Informasi ini juga ada keterkaitan informasi pula dan lainnya nih dengan prediksi tentang reaksi Zoro terkait Admiral Kizaru. So let's go boys, kita mulai bahas lebih detail dari sini. Kita mulai. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas ya mengenai keramaian di Egghead, Elbaf dan juga tamu spesial Yonko Kurohige, Garp sang pahlawan angkatan laut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Gambaran besar One Piece chapter 1071 ini memang akan memperlihatkan adegan-adegan sangat menarik. Beberapa sudah tervalidasi benar, tapi beberapa informasi itu masih ditunggu kebenarannya. Jadi disclaimer juga di sini ya jika ada salah katanya. Pertama, Kaku versus Zoro. Sepertinya di sini tuh Zoro tak langsung berhadapan dengan Kizaru loh. Dia itu akan kembali dipertemukan dengan Kaku. Kemampuan Zoro sekarang ini yang sudah berkembang sangat pesat, sepertinya bukanlah tandingan dari Kaku. Bahkan dari penggambarannya di sini yang kita tahu, Kaku itu hampir tidak bisa mendapatkan satu pukulan pun kepada Zoro. Dan dengan sesekali serangan nih, Zoro itu langsung menang sekaligus. Nah, ini mungkin sama kasusnya dengan Nika ketika melawan Awakening Rob Lucci. Kedua adalah Stacy. Kemarin nih dalam pen yang memperlihatkan cover merch itu, di sana ada gambaran dari para ilmuwan itu dan salah satunya adalah seorang wanita misterius. Nah, ternyata itu memang benar jika itu adalah agen Stacy. Dan di sini dikonfirmasikan bahwa ketika Stacy mengomentari alis mata Sanji itu, dia teringat dengan sesuatu cerita lama. Nah, sepertinya memang benar dia adalah salah satu rekan dari ayah Sanji di masa lalu. Ketiga adalah bergeraknya Garp. Nah, ada informasi yang mengesankan di sini yang berbunyi kemunculan Monkey D. Garp. Dia pergi untuk menyelamatkan muridnya Kapten Koby dan dalam penjelasannya di sini Garp telah diperlihatkan berada dalam kapalnya dengan beberapa marinir yang dia bawa nih untuk tujuan menyelamatkan Koby dan bernegosiasi dengan Yonko Kurohige. Nah, apakah ini akan menjadi pertarungan baru dengan gaya lama? Nah, Garp sang pahlawan menarik nih untuk dinantikan jalan kelanjutannya. Keempat, kemunculan Captain Kidd. Seperti yang kita tahu tadi guys, ketika Law, Luffy dan juga kita memang memiliki pergi dengan rute yang berbeda kala itu di akhir penghujung Wano Kuni, Law bertemu dengan Kurohige, Luffy ke markas Dr. Vegapunk, Captain Kidd sudah diperlihatkan nih di mana tujuannya sekarang ini. Dia ternyata sudah muncul di negeri para raksasa Elbaf. Kidd sendiri juga digambarkan dalam chapter ini bersama para krunya tengah sampai di pulau tersebut. Ini menarik karena Luffy sendiri dan Dr. Vegapunk juga menuju ke pulau itu dan bakalan akan sangat mengesankan pula jika Mugiwara itu berjumpa lagi dengan Jagi. Di Javu antara kolaborasi Law Luffy sepertinya akan digantikan dengan Captain Kidd. Memang menarik sih ini peran seperti apa yang akan dimiliki Kidd di sana nanti. Karena ceritanya itu memang sepertinya udah agak tergambarkan nih bahwa Luffy nanti akan berpasangan dengan Jagi Captain Kidd. Berikutnya itu kelima adalah Bartolomeo Kuma. Nah, setelah beberapa waktu lalu nih artinya menyinggung soal Kuma, kita akhirnya dikejutkan dengan kemunculan lagi di chapter kali ini. Kuma akhirnya diperlihatkan dengan penampilan itu dia sepertinya sedang menuju ke sesuatu tempat dengan para pasukan revolusioner yang membersamainya. Nah, dari sini nih kita akan disajikan informasi yang masih simpang siur setelah Kuma itu tadi. Apakah memang benar kebenaran tentang pengukuhan cerita peradaban juga akan digambarkan dalam chapter ini? Nah, kita disebutkan di sini adalah salah satu prediksinya nih. Keenam adalah Void of Century. Penjelasan ini mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang kisah abad kekosongan. Sejarah tersebut yang dimulai dengan sebuah flashback tentang kerajaan besar yang hilang tersebut dan tentunya cerita 20 raja pendiri. Kisah ini harusnya mengungkapkan cerita tentang pemerintahan dunia sendiri loh. Ngomongin soal Ancient Kingdom itu memang sudah hal lumrah jika ini diungkapkan lebih detail lagi. Pasalnya Vegapunk sendiri itu sudah banyak menyinggung soal sejarah-sejarah besarnya itu, entah itu untuk Akuma no Mi ataupun energi kuno.
Bahkan Vegapunk sendiri juga begitu antusias menciptakan energi di mana semua umat manusia itu bisa gratis mendapatkannya. Nah, kita tahu bahwa ini semua itu didasari karena penemuan robot kuno tersebut yang sangatlah misterius itu sekaligus menarik baginya. Jika kerajaan besar ditampilkan, maka ini akan sedikit menggambarkan potongan puzzle-puzzle nih yang selama ini telah ditutupi tentang cerita-cerita yang sebenarnya terjadi, rahasia abad kekosongan dan sejarah kerajaan yang disembunyikan itu, sekaligus nih negara paling maju dan masyhur yang pernah ada. Nah, kisah ini membawa kita kepada informasi yang baru nih yang kemungkinan juga akan bersangkutan di sini. Ketujuh adalah mengejutkan siluet dari Joy Boy. Nah, jika memang benar informasi ini terjadi, maka ini adalah salah satu cerita besarnya nanti. Dalam gambarnya ini dijelaskan lebih lanjut tentang siluet dari Joy Boy yang diungkapkan di akhir chapternya. Informasi tentang Joy Boy itu memang sangatlah rahasia dan simpang siur sampai sejauh ini. Dari yang kita dapatkan sendiri, Joy Boy itu memang terikat dengan kerajaan kuno di masa lalu di era abad kekosongan. Dan dari sini kita semua itu mendapatkan gambaran lebih jauh lagi. Gambaran chapternya berhenti memang sampai di situ. Tetapi informasi tambahan sepertinya chapter ini juga akan tetap memperlihatkan Admiral Kizaru dan juga pertemuannya kembali dengan Roronoa Zoro. Dari gambaran ini, dari balik kejauhan sana, kemungkinan Kizaru sendiri itu akhirnya benar-benar melihat kapal dari Thousand Sunny. Bahkan karena kemampuan Boy Beast Kizaru akhirnya menggunakan tekniknya Pika-Pika Nomi dari cahaya itu untuk melesat meninggalkan kapalnya itu. Dan tiba-tiba mendarat di depan mereka bertiga di antara Brook, Karibo, dan juga Roronoa Zoro. Nah, mungkin dia akan berkata seperti ini. Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut, sudah sangat lama sekali ya kita tidak bertemu lagi. Lalu Zoro pun kemudian menatap tajam Kizaru sambil memegangi katananya nih dengan wajahnya itu memperlihatkan senyuman seolah-olah sudah siap untuk menandakan lama tak jumpa Kizaru-san. Nah, sekarang aku sudah siap untuk bertarung ulang. Nah, kemungkinan cerita persepsinya itu seperti itu setelah Zoro menghadapi Kaku. Dan sini bakalan keren banget sih. Secara kita tahu bahwa Zoro sekarang ini bukanlah orang yang sama kekuatannya dengan yang di Arsabao di archipelago kala itu. Setelah apa yang kelompok Mugiwara itu perbuat di Wano Kuni sendiri nih, dan akhirnya membuatnya menjadi Kaisar Yonko dalam kelompok tersebut. Roronoa Zoro sendiri faktanya juga dikenal sebagai orang dengan bounty paling tinggi kedua di kelompok itu. Dan kini kemampuannya berpedang itu dilatih langsung oleh sang legendaris berpedang Dracul Mihawk dari Cross Quill. Lalu seperti apa nih akan terjadi antara duel ini? Pertempuran dua orang dengan kekuatan yang sama-sama terinspirasi dengan nama-nama dan referensi legenda dewa dewi Jepang. Kizaru punya itu, begitupun Roronoa Zoro. Wow, that's amazing story guys. Gimana menurut kalian tentang gambaran dan prediksi One Piece terbaru ini yang sudah banyak sekali nih ramai diperbincangkan di lini masa Twitter. Nah, chapter ini kami pikir akan membuat berbagai pihak merasa riuh nih karena semuanya sedang bergerak. Angkatan laut menuju ke Egghead, beberapa di antara menuju ke pulau yang dijaga Kurohige untuk menyelamatkan Koby. Sementara di sisi lain, pasti mereka cepat atau lambat akan pergi menuju ke pulau raksasa Elbap. Nah, dari sana informasi jika tidak cegah nih, maka seluruh dunia akan terbongkar tentang sejarah yang lama ditutupi dari Ohara yang sudah dijaga puluhan tahun itu untuk menemui titik kebenarannya lagi. Pemerintahan dunia kini diambang panik nih dan berada di persimpangan antara keputusan penting yang mereka buat sendiri. Pilihan itu akan menentukan segalanya. So, gimana pendapat kalian? Itulah tadi pembahasan kita mengenai keramaian di Egghead, Elbap, dan juga tamu spesial Yonko Kurohige, Garp, sang pahlawan besar angkatan laut. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.